dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan, panggilan untuk bahagia bersama. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah untuk merawat cinta. Indah, namun akan lebih indah dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan, panggilan untuk bahagia
bersama. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Maria, ibu kaum beriman, dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah, dengan abdikan rahimnya bagi sang putra Allah. Maria, ibu kaum beriman, menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati, Yesus Kristus. Maria, ibu kaum beriman, ratu para imam, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Santa Maria, Bunda Allah. Doakan kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati Yesus Kristus. Maria, ibu kaum beriman, ratu para imam. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Santa Maria Bunda Allah. Doakan kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Maria, ibu kaum beriman, ratu para imam. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Santa Maria Bunda Allah. Doakan kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakan kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Oh Bunda, Bunda Maria. Terima kasih untuk segala doa dan penyertaan-Mu untuk kami kaum beriman dan para imam. Doakan kami selalu untuk didekap dalam kasih mesra Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibu kaum beriman, dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah, dengan abdikan rahimnya bagi sang putra Allah. Maria, ibu kaum beriman, menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati Yesus Kristus. Maria, ibu kaum beriman, ratu para imam. Terpujilah
Pujilah buah tubuhmu, Santa Maria Bunda Allah. Doakan kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, ibu kaum beriman, menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati Yesus Kristus. Maria, ibu kaum beriman, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan, hidup berkeluarga itu penuh dengan gelombang-gelombang cinta dan gelora-gelora angin yang kadang-kadang bahkan sering mencoba menerpa hidup berkeluarga kita. Apapun bentuk persoalan-persoalan hidup berkeluarga, apalagi kalau itu tentang perasaan, pasti bermula ketika setan sukses masuk di hati dan keluarga kita. Seperti dalam film tadi, ketika setan sukses masuk untuk membelah suami istri, maka saat itulah mereka bertengkar, sama-sama kasih punggung. Dan dalam keadaan seperti itu, rasa cinta kepada pasangan pasti tidak ada, juga kepada anak. Nah, dalam film tadi kita menemukan bagaimana ketika anak mereka pulang sekolah dengan membawa prestasinya, piagam dan piala, mereka rasa tidak ada rasa senang sedikit pun. Kenapa tidak ada rasa senang di dalam hati mereka? Padahal kalau kita pikir-pikir, itu kan buah hati mereka. Mereka lakukan dengan penuh cinta. Dan ketika buah hati dan buah cinta mereka itu memberikan prestasi, masa orang tua tidak bangga? Tapi mereka adem-adem saja, sibuk bertengkar, cuek dengan anak yang pulang. Tapi apakah karena memang hati mereka sudah tidak saling mencintai lagi? Bukan.
itu hanya karena setan sukses masuk di hati mereka, merebut hati mereka, dan setan itulah yang memecah belah hidup berkeluarga mereka. Maka bagaimana caranya supaya kegalauan seperti itu ditepis? Itulah fungsinya Yesus. Dalam kondisi seperti itu jangan berpikir Yesus tidak datang melihat hati kita, Yesus tidak datang melihat keluarga kita. Yesus selalu datang seperti ia datang ketika gelora angin menerpa hidup para murid dalam Injil. Dia datang dan selalu mengatakan kepada kita, aku ini jangan takut. Dan dalam film tadi kita menemukan, ketika mereka memegang rosario saja, setan lalu ketakutan. Padahal setan juga sudah ikut di dalam mobil itu ya. Takut siapa? Takut Yesus. Karena setan selalu takut Tuhan. Maka cara terbaik untuk menepis gelora hidup berkeluarga yang mungkin membuat kita tercekam atau penuh dengan konflik, dekatkan diri dengan Yesus, datangkan Yesus untuk tinggal di hati kita, tinggal di keluarga kita. Maka kenapa tadi saya mengajak kita, kalau mau merapat hidup berkeluarga, jangan pernah jauh dari Yesus. Dan Yesus itulah yang kita cicipi setiap kali kita merayakan misa. Kita biarkan tubuh Kristus masuk di dalam diri kita, bekerja dari dalam diri kita, dan kalau Tuhan sudah masuk, setan pasti lari. Jadi kalau Tuhan sudah masuk, setan pasti lari. Dan bagaimana supaya Yesus selalu datang menjenguk, menengok, melihat, dan mengamati hidup kita? Kalau kita kembali ke khotbah 2 hari lalu, atau kembali ke Injil, ketika Yesus merasa sangat dekat dengan muridnya, karena dia merasa bahwa murid itu sudah sangat membantu Yesus waktu dia hidup, maka setelah Yesus bangkit, dia selalu menengok mereka. Datang lihat mereka bekerja, datang lihat mereka menjalankan aktivitas. Karena setelah Yesus mati dan bangkit, murid-murid kembali melaut, kembali ke pekerjaan masing-masing. Tapi karena Yesus merasa ini adalah orang-orang dekat yang pernah berjasa untuk membantu pelayanan Yesus, Yesus selalu hadir dalam diri mereka. Begitu mereka diterpa badai, tiba-tiba Yesus datang dan mengatakan, jangan takut, aku ini. Tentu juga 2 hari lalu kita menemukan, atau beberapa saat lalu kita menemukan, ketika mereka kekurangan makanan, Yesus datang membuat makanan itu banyak. Ketika mereka sulit mendapatkan ikan, Yesus datang memberi mereka ikan, walau semalam suntuk mereka tidak dapat. Artinya Bapak Ibu, jadilah keluarga yang dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan selalu dekat dengan kita. Gereja sinodal atau gereja rumah tangga, tadi kita sudah dapat artinya, bahwa hidup menggereja yang bawa keluarga kepada gereja, bawa gereja kepada keluarga. Semoga Tuhan memberkati.